Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan nilai agent dan vektor agent dari persamaan matriks 3 kali 3. Nah, oh ya, sebelum mengenal nilai agent sendiri dengan vektor agent sendiri, kita harus mempelajari beberapa materi ya agar kita sedikit mengerti. Yang pertama itu matriks, terus SPL, sistem persamaan linear, udah pasti itu ada hubungannya dengan matriks, sama vektor tentunya. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini, pada di sini saya ngambil satu latihan soal saja karena ini cukup cukup lama mengerjakannya kalau misalnya kita, step by step gitu. Di sini diberikan soal satu matriks. Nah, di sini ada matriks A. Tentukan nilai agent dari matriks A sama dengan 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Nah, di sini saya sendiri udah ngasih jawabannya ya, kayak step by step-nya gitu. Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai agent, kita cari dulu persamaan A min, di sini harusnya itu lambda ya, karena di sini emang nggak ada apa namanya, simbol lambdanya. Saya sudah cari cuman agak susah. Nah, di sini saya gantikan dengan alfa, nggak apa-apa ya. Ini kita sebut aja lambda itu. Jadi di sini cari dulu persamaan dalam kurung A dikurangi lambda dikalikan dengan I. I ini adalah matriks identitas. Nah, I sama dengan 0. Nah, matriks identitas sendiri berarti ya kalian udah tahu sendiri gitu ya. Jadi matriks identitas itu bentuknya diagonalnya itu bernilaikan 1 gitu. Jadi mau sebanyak apapun ordonya gitu loh. Jadi pasti diagonalnya itu semuanya bernilai 1 gitu. Ya, jadi di sini udah ada matriks identitasnya yang ini. Nah, terus yang A-nya yang ini kan. Nah, yaudah langkahnya tinggal kita masukin aja gitu. Matriks A yang ini kita masukin ke sini. Kemudian ini lambda. Bentar. Nah, yang ini kan A. Yang ini tuh sebenarnya logonya, simbolnya kayak gini, lambda gitu. Cuman nggak ada, saya ganti saja. Nah, ini I. Nah, itu matriks identitas. Kemudian langkah selanjutnya, kita kalikan lambda ini dengan matriks identitas yang ini. Nah, maka dihasilkanlah matriks yang ini. Eee, Terus setelah itu, kan sudah didapat tuh matriks identitas dikalikan dengan lambda, yaitu lambda 00, 0 lambda 0, 00 lambda. Nah, di sini kita lakukan operasi, eee, pengurangan matriks ya. Nah, di sini matriks A dikurangi dengan alfa identitas atau alfa dikali I ya tadi. Nah, tinggal dikurangi aja langsung. 1 dikurangi lambda min 2 dan nanti hasilnya dapat yang ini nih. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian tinggal pause aja videonya, nanti kalian cek satu-satu, oke. Nah, kalau misalnya sudah sampai tahap itu, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya itu cari determinan dari persamaan yang udah kita cari tadi gitu loh. Nah, di sini saya kasih catatan untuk mencari determinan bisa dengan metode Sarus, cofactor dan lain-lain. Nah, jadi di sini, saya sebenarnya bebas ya, kita mau menggunakan metode apa gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi sendiri, lebih prepare menggunakan metode cofactor. Karena, emang lebih gampang gitu ya, lebih gampang, terus ya mungkin ribetnya pas awal-awalnya aja gitu. Kalau Sarus sendiri itu gampang di awalnya gitu, nanti kita ke depannya kayak kayak bakal susah gitu loh, kayak ngaliinnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, boleh di sini kita buktikan perhitungannya.
Nah, di sini saya akan menggunakan cara kofaktor ya. Nah, di sini langsung aja apa namanya, matriksnya langsung aja di sini aja ya, nggak usah kita ini. Misalnya di sini saya pengen mencari determinan dari kolom kedua menggunakan rumus kofaktor atau metode kofaktor. Misalnya di sini, berarti kan, di sini kan kita tulis dulu deh, 1 min lambda, 0 min 2, 0 1 min lambda, 2 min 1 0 min lambda. Kalau misalnya kita menggunakan metode kofaktor, tadi kan udah saya jelaskan kan, kalau saya bakal menggunakan metode kofaktor pada kolom kedua. Nah, ya udah kita tinggal cek aja nih kolom kedua yang ini nih. Misalnya, baris pertama, kolom kedua. Nah, berarti kan tinggal ini aja ya, masukin 0 dikalikan dengan min 1, 1 tambah 1 ya, dikalikan dengan ini kita kan tinggal digini aja ya. Nah, berarti di sini 0, 0, min 2, min lambda, ya kan? Nah, karena di sini 0, ya udah, nggak usah susah-susah nyari, 0 aja langsung, ya nggak? Oke, terus sekarang tinggal yang baris kedua, kolom kedua. Nah, berarti ya udah kita ganti color-nya, kita ganti dengan merah. Ini dan ini kan. Menyisakan berarti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini kan. Nah, ya udah di sini kita tinggal tambah, berarti 1 min lambda kalikan min 1. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya lagi nih, min 1 itu dapatnya dari mana? Nah, kalian harus buka-buka lagi tuh metode kofaktor, cara mencari metode kofaktor tuh kayak gimana. Nah, min 1 ini adalah minornya, minor dari sebuah penyelesaian determinan. Kan di sini ada kofaktor, ada minor ya. Nah, di sini minornya gitu. Yang ini nanti cara kofaktornya gitu carinya gitu. Nah, terus ini kan tadi udah 1 plus 1. 1 plus 2 ya. Kalikan dengan berarti kan sisa yang 1 min lambda ya kan. Min 1, min 2 dan min lambda. Nah, terus coba yang ketiga kita ganti warna lagi. Ini dengan yang ini. Berarti menyisakan yang ini, ini ya. Nah, karena kalau misalnya kita kalikan matriks yang nanti bakal ada kan kalau kita kalikan tuh kan diagonal ini kali dengan diagonal ini kan. Nah, kan hasilnya 0 juga kan. Ya udah, kita skip aja, langsung aja tambah 0 di sini. Nah, berarti nanti hasilnya itu tinggal yang ini nih. Oke. Nah, setelah itu oh iya sorry. Ini bukan 1 plus 1 ya. Ini harusnya 1 plus 2. Kenapa? Karena kan ini baris pertama, kolom kedua. Kalau yang ini berarti 2 plus 2. Baris kedua, kolom kedua gitu ya. Nah, ya udah berarti di sini dapat hasilnya yaitu min 1 kalau misalnya pangkatnya genap, ya berarti kan bakal menghasilkan suatu bilangan positif ya. Ya udah berarti kita lewat aja, kita anggap aja udah nggak ada gitu kan 1 kan. Nah, berarti yang ini tinggal 1 min lambda kan diagonal ya, dikalikan dengan lambda dikurangi min 2 kali min 1, 2. Oke. Nah, sama nggak? Ya, antara ini dengan ini sama kan? Ini dengan yang ini juga sama, ini sama ini juga sama, dan sebelahnya juga sama ya, oke. Nah, itu cara mencari, determinan menggunakan metode kofaktor. Terus kemudian di sini kita mainkan, kalau di sini kan cenderung kalau misalnya teman-teman semua mungkin dikalikan 1 per 1 ya. Kalau saya sendiri enggak. Kayak, sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau gampang, kalau mau gampang ya kita tinggal kalikan 1 per 1, ini kalikan dengan yang
ini kalikan dengan yang ini ya kan. Sorry. Oke. Nah, maksud saya gini nih. 1 dikalikan dengan min lambda. Dan ini nanti min lambda dikalikan dengan min lambda. Gitu. Bakal mendapatkan hasil lambda kuadrat ini harusnya ya. Lambda kuadrat min lambda min 2 ya kan. Nah, yang ini kenapa nggak dikalikan? Ya karena kan ini di luar dalam kurung yang ini kan. Jadi dia beda lagi gitu. Nah, didapatlah lambda kuadrat min lambda min 2. Nah, kita pecah lagi nanti kalau misalnya pemfaktoran gitu ya. Kita pecah lagi jadi 1 plus alfa dikalikan dengan alfa min 2. Kalau misalnya kalian masih ragu gitu, ini dapatnya dari mana, silahkan kalian cek aja, kalian kalikan satu persatu gitu. Nah, insya Allah nanti hasilnya sama. Oke. Nah, kalau misalnya nanti, ini kan kebetulan soalnya dikasih kemudahan ya, ini ya langsung dipisah gitu loh. Gimana nanti kalau misalnya nanti lambdanya itu pangkat 3, ya kan? Nah, itu lebih rumit lagi. Itu bisa kita buka-buka lagi buku SMA-nya, itu cara mencari pemfaktoran menggunakan metode Horner. Horner. Nah, kalian bisa belajar di YouTube atau di mana. Nah, setelah itu didapatlah nilai agent ya. Jadi si lambda ini kan kalau kan ini sama dengan 0 ya. Berarti kan tinggal 1 min lambda sama dengan 0. Kalau misalnya pindah ruas berarti lambda sama dengan 1 ya kan. Dapat yang ini. Ini pindah ruas lagi, nanti bakal dapat yang ini. Ini pindah ruas lagi, ini bakal dapat yang ini. Jadi di sini dalam persamaan matriks ini didapat 3 nilai lambda. Di sini kalau misalnya kurang paham, kalian bisa pause atau misalnya di refresh kembali itunya videonya jadi ke belakang biar kalian bisa nonton ulang gitu. Nah, langkah selanjutnya cari. Nah, ini kan kita udah dapet 3 lambda kan. Nah, sekarang tugas kita yaitu cari nilai vektor agent dari ketiga lambda tersebut gitu. Nah, jadi di sini misalnya saya eh, pengen cari vektor agentnya itu lewat lambdanya lambda sama dengan min 1. Jadi nilai lambda min 1 nanti vektor agentnya berapa sih? Gitu. Nah, di sini untuk menentukan vektor agent, buat dulu persamaan yang ini. Oke. Nah, tadi kan persamaan ini kan udah kita cari ya kan? Ya nggak? Di slide pertama. Nah, yang ini kan. Kan tadi nilai yang ini, sorry. Eh, nilai yang ini, itu kan sama dengan ini kan? Oke. Nah, yaudah kita nggak usah susah-susah cari ya kan? Tinggal kita kopas aja gitu. Nah, didapat di sini nilai yang ini kan. Nah, dikalikan, nah ini nih, ini yang disebut dengan, nah ini bakal nanti jadi vector agent tuh yang ini. Vector agent. Nah, jadi nilai ini nih, kita bakal nyari nilai ini, yang bakal menjadi nilai sebuah vector agent dari persamaan yang ini untuk lambda sama dengan min 1. Oke. Nah, nah di sini ya udah kita masukkan atau misalnya dalam matematikanya kita substitusikan ya. Si nilai min 1 ini ke lambda yang ini. Kan lambdanya sama dengan ini kan. Ya udah kita masukin aja ke sini nilainya. Tinggal 1 dikurangi min 1 sama dengan 2 ya kan. Nah, terus yang ini kan 0 0 ya. Min 2 min 2. Nah, yang ini nih. 1 dikurangi min 1 kan 2 juga. Ini 2. Ini nanti min 1 min 1. Nah, ini
kan min lambda. Di sini berarti jadi satu kan, karena di sini nilai lambdanya kan min satu. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan persamaan yang ini, nah langkah selanjutnya kita bisa, eee, istilahnya kita bisa memakai beberapa metode sih untuk mencari nilai V1, V2, dan V3. Nggak selalu dengan operasi baris elementer matriks. Bisa juga kalau misalnya kita pengen gampang gitu ya, bisa juga dengan metode misalnya sistem persamaan linear. Jadi kita pisah-pisah gitu loh. Maksudnya gini, kan ini 2, 0, min 2. Baris ini kalikan dengan ini, baris ini kalikan dengan ini, baris ini kalikan dengan ini. Bakal menghasilkan misalnya di sini 2 V1 kan 0. Ya udah jangan ditulis. Nah, dikurangi kan ini min 2 ya, berarti dikurangi 2 V3, nah sama dengan 0. Nah, nolnya dapat dari mana? Nah, nolnya dapat dari yang ini. Nah, nanti seterusnya kalau misalnya udah kita cari gitu kan persamaannya, nah nanti bisa kita gunakan persamaan eliminasi gitu, oke? Bisa ditambah atau bisa dikurang gitu ya. Nah, di sini saya mencoba dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Nah, untuk mencari sebuah penyelesaian dengan OBE, nah langkah pertama untuk persamaan ini, kok ini dengan cara saya ya, ini nggak selalu caranya itu perkutik seperti ini, nggak selalu rumusnya tuh kayak gini, enggak. Ini lebih ke gimana ya, lebih ke otak-atik lah istilahnya gitu. Nah, di sini kita otak-atik, misalnya di sini saya berpikiran kalau baris pertama itu saya kalikan dengan setengah, dan baris kedua saya kalikan dengan setengah. Berarti kan baris yang ini dikalikan dengan 1/2 ya kan? Baris yang ini juga, yang kedua ini kalikan dengan 1/2. Nah, nanti bakal didapat hasilnya 1, 0, min 1, 0, 1, 1. Nah, oke. Kalau udah ketemu, di sini saya bakal mengoperasikan baris ketiga ditambah baris pertama gitu. Jadi di sini saya ingin membuat, apa ya, ingin membuat si persamaan matriksnya itu lebih sederhana gitu. Jadi di sini saya tambahkan baris ketiga tambah baris pertama. Nah, jadi baris yang ini ditambah dengan baris yang ini gitu. Oke. Nah, otomatis nanti kan dia bakal 0, 0 kan hasilnya di sini kan. Kan 1 ditambah min 1 kan 0. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah min 1, 0 juga. Nah, di sini kan udah ada hasilnya tuh. Oke. Kemudian di sini baris kedua ditambah dengan baris pertama juga. Nah, nanti hasilnya ya udah tinggal baris kedua yang ini kan. Ditambah baris pertama, tinggal satu, tinggal 0 tambah satu, satu, satu tambah nol, satu ya kan, tinggal min satu ditambah satu, nol. Nah, hasilnya sama kan. Nah, oke. Nah, terus di sini, karena menurut saya ini udah sederhana ya, jadi kita nggak usah susah-susah gitu untuk nyari gitu kan. Ya udah di sini tinggal kita ini aja, kita pecah ini ya, oke. Ini ada di slide selanjutnya. Ini kita pecah lagi dengan tadi sistem persamaan linear ya. Kemudian saya ini akan menggunakan cara eliminasi juga. Jadi campur-campur gitulah, di-mix lah caranya. Nah, terus, di sini kan tuh ada tanda panah kan. Nah, di sini saya cantumkan di sini kan, saya bakal kalikan baris ini kalikan bukan baris ini. Baris ini kalikan dengan baris ini kalikan dengan baris ini. Nah, nanti hasilnya bakal dapat baris yang ini. Coba ya, kita coba. Misalnya di sini, 1 dikalikan dengan V1, V1. 0 dikalikan dengan V2 tambah 0. Min 1 dikalikan dengan V3 min V3 sama dengan 0. Berarti sama aja kayak V1 min V3 sama dengan 0. Ya enggak? Sama kan? Nah, nanti kalian bisa coba tuh baris keduanya. Setelah didapat, nah di sini nih, di sini kita harus lebih cerdik dan konsentrasi sih kalau menurut saya ya. Karena, di sini kan ada kata-kata, kemudian persamaan tersebut diselesaikan dengan eliminasi ya kan. Tadi kan ini kita selesaikan dengan eliminasi ya. Misalnya V1 min V3, sorry sorry ini bukan ditambah.
V1 min V3 ya, sama dengan 0, V1 plus V2 sama dengan 0. Kita eliminasi, otomatis V1 dikurangi V1 kan habis kan? Nah, di sini ada min V3 dikurangi dengan min V2. Nah, kenapa min? Kan karena di sini dikurangi, sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita pindah ruaskan, di sini berarti min V3 sama dengan V2 ya. Didapat nih nilainya. Nah, di sini, jika dimisalkan, nah kan di sini udah didapat tuh, didapat min V3 sama dengan V2 ya. Jika dimisalkan V2 itu sama dengan 1, maka V3 sama dengan min 1 dan V1 sama dengan min 1. Teman-teman pasti bingung nih, kenapa di sini tiba-tiba kok di sini tiba-tiba dimisalkan V2-nya itu 1 sih? Nah, karena kalau menurut pemikiran saya sendiri, kenapa di sini dimisalkannya 1? Karena 1 itu kan merupakan ini ya, apa namanya, angka paling kecil ya, setelah 0. 0 itu kan kosong kan, kalau 1 itu kan kayak masih ada nilainya gitu. Nah, dia tuh nilainya yang paling kecil gitu loh, kalau misalnya untuk bilangan bulat ya. Nah, di sini saya makanya bilangan bulat. Nah, misalkan V2-nya itu, di sini ya, dimisalkan ya, harus ada kata-kata dimisalkan di sini. Misalkan V2-nya itu 1, otomatis kan tadi min V3 sama dengan V2. Nah, berarti V3-nya ya berarti min 1 dong, ya enggak? Nah, nanti V1-nya dapat dari mana? Ya udah tinggal V1 ditambahkan dengan V2 berapa ini? 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan satunya jadi V1 sama dengan min 1. Dapat kan ini? Sama kan? Nah, sekarang tinggal kita pindahkan yang V1, V2, V3 ini nilainya ke nilai yang udah didapat tadi gitu. V1-nya tadi berapa? Min 1, V2 1, V3 min 1. Ya kan? Sama kan hasilnya? Nah, oke. Nah, kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa review videonya ke belakang biar bisa diulang lagi. Oke, di sini udah didapat ya. Nah, ini bentar nih, kita harus disclaimer dulu nih. Nah, di sini belum selesai loh penyelesaiannya. Karena di sini kan baru lambdanya kan untuk lambda sama dengan min 1 kan. Nah, tadi kan lambdanya ada 3. Lambda yang tadi kan ada 3 ya. Nah, yang mana sih di sini? Nah, ini kan baru min 1 doang lambdanya. Belum lambda yang sama dengan 1, belum lambda yang sama dengan 2 ya kan. Nah, jadi di sini kita lakukan lagi dengan cara yang sama, dengan cara yang berulang gitu, oke. Nah, tadi di slide mana ya? Nah, ini udah ya. Nah, ini untuk nilai nah, carilah nilai vektor agent untuk nilai lambda sama dengan 2. Nah, di sini ya udah kita singkat saja ya. Di sini karena emang masih sama, ya kan? Tuh. Yang ini cantumkan ke sini. Dibuat lagi persamaan kayak gini kan. Seperti sebelumnya gitu. Nah, terus nanti bakal jadi persamaan yang ini. Nah, sini kita pakai operasi baris elementer lagi. Nah, kalau saya udah cukup cuman satu ini aja, satu apa namanya, satu operasi saja. Jadi nanti di sini saya cuman pakai baris ketiga dikurangi baris pertama aja gitu. Supaya ya agar lebih sederhana gitu si persamaan matriksnya. Oke. Hmm. Nanti bakal didapat hasilnya kayak gini ya. Coba kita cek ya. Baris ketiga dikurangi baris pertama. Nah, baris ketiga kan yang ini ya. Min 1, min 2 ya kan. 0, min 2. Kalau misalnya dikurangi, sorry. Bukan dikurangi ya. Harusnya ditambah ya. Sorry. Oh ya, di sini dikurangi. Sorry. Nah, di sini B3 dikurangi B1. Jadi baris pertama dikurangi baris kedua. Nah, kenapa di sini dikurangi? Karena kan kalau misalnya min dengan min kan bakal jadi plus kan. Nah, otomatis di sini nanti jadi bakal plus, ini plus. Nah, tinggal kita tambahin aja. Min 1 tambah 1 0. Min 2 tambah 2 0 ya kan. Nah, nanti bakal dapat hasilnya yang ini nih. Nah, menurut saya ini udah apa ya? Oh ya, walaupun ini belum sesederhana sederhana banget ya. Tapi saya rasa cukup karena nanti kalau misalnya kebanyakan otak-atik nanti malah kitanya pusing sendiri ya.
kalau misalnya kita terlalu cari yang sederhana banget. Jadi lebih baik, saya sendiri pribadi lebih baik, cari si nilai V1, V2, V3-nya itu dengan eliminasi juga. Di sini kan saya udah bilang tadi saya pakai cara eliminasi lagi, di sini didapat si persamaan ini. Nah, nanti kalian coba deh, yang baris ini kalikan dengan yang ini, baris ini kalikan dengan yang ini, baris yang ini kalikan dengan ini. Nanti bakal dapat hasilnya yang ini. Coba lagi. Setelah kemudian persamaan tersebut diselesaikan dengan eliminasi, sehingga didapat min V1 sama dengan V2. Nah, di sini saya pakai pemisalan lagi kan, untuk V2-nya. Nah, sebenarnya untuk pemisalan sendiri itu nggak harus V2 loh. Jadi bisa aja kalau misalnya kita di sini dapatnya, di sini misalnya V1, V3. Nah, misalnya di sini V3-nya saya pengen misalkan 1, ya udah bisa juga. Jadi dia nggak harus selalu V2 gitu. Oke. Dia nggak harus selalu V2, jadi bebas mau V2, V1 atau V3 bebas. Nah, nanti setelah dicari satu-satu V2, V1 dan V3-nya, bakal didapat nilai vektor agent untuk lambda sama dengan 2. Itu yang ini. Min 1, 1 dan setengah. Nah, terus kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, langkah kelima, cari nilai vektor agent untuk lambda sama dengan 1. Untuk menentukan vektor agent, buat dulu yang ini kan, yang seperti yang tadi kan. Dari awal lagi, kita cari yang ini kan. Ini juga nanti bakal berubah jadi ini kan, setelah kita ganti si lambdanya dengan 1. Oke. Nanti kalian bisa coba sendiri operasinya. Kalau misalnya dari PowerPoint saya ada yang salah, nanti bisa mau dikoreksi aja di komen. Nah, kemudian sederhanakan persamaan matriks ini dengan metode operasi baris elementer. Di sini saya dapat oke oke sebentar. Nah, ini ada di slide selanjutnya, sorry. Nah, di sini saya dapat 00 min 1, 001, min 1, 01. Nah, kita kalikan dengan V1, V2, dan V3. Nah, berarti baris yang ini nih, dikalikan dengan yang ini kan. Oke. Nah, sama baris yang ini juga kalikan dengan yang ini, baris yang ini juga kalikan dengan yang ini. Oke. Nah, nanti bakal didapat tuh. Ini kan 0 kali V1 0, 0 kali V2 0, min 1 kali V3, min V3 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini juga dapat V3-nya 0. Nah, berarti udah positif kalau V3 itu nilainya 0 kan. Udah terbukti sebenarnya dari persamaan pertama juga. Kemudian di sini min 1 dikalikan V1, 0 dikalikan V2, 1 dikalikan dengan V3. Nah, nanti bakal hasilnya dapat yang ini. Nah, di sini agak mulai ini ya, mix gitu loh babnya, maksudnya materinya gitu. Karena kan lihat loh, di sini kan videonya nggak ada ya kan. Kita nyari videonya gimana kan. Nah, kalian bisa buka lagi materi tentang sistem persamaan linear yang homogen gitu. Oke, nah nanti di sana itu ada penyelesaian yang mungkin hampir-hampir sama kayak gini. Kan kenapa homogen? Sebenarnya ini juga persamaan homogen karena kan si nilai akhirnya itu sama semua, 0 kan. Ya enggak? Nanti kalian bisa baca-baca lagi itu materi yang itu sistem persamaan SPL homogen. Oke. Nah, di sini, nah kemudian didapat nilai V3 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 0. Karena di persamaan matriks ini nilai V2 tidak dapat ditemukan, maka nilai V2 bisa atau misalnya saya misalkan S gitu. Jadi V2 itu sama dengan S. Nah, kemudian di sini dimisalkan lagi. Jadi setelah dimisalkan, dimisalkan lagi. Nah, ini juga jujur saya juga masih belajar. Jadi nanti kalau misalnya ada salah-salah tinggal koreksi aja. Nah, misalkan nilai S di sini adalah 1. Jadi saya misalkan di sini 1 ya nilai S-nya gitu. Maka nilai V2 sama dengan 1. Ya kan? Misalkan S-nya 1. S-nya kan sama dengan 1. Nah, otomatis V2-nya juga 1 dong, ya kan?
Maka didapat nilai vektor agent untuk lambda sama dengan satu adalah ini, kan tadi V1-nya nol udah kan, V3-nya nol juga. Jadi ya udah, jadi ini nilai vektor agent, vektor agent. Nah, udah didapat nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita disuruhnya mencari nilai vektor agent sendiri udah cukup sampai di sini gitu. Cuman permasalahannya gini kan, emangnya kita udah yakin gitu jawaban nilai vektor agent kita itu udah bener atau belum sih gitu loh. Nah, oke di sini saya tambahkan slide pengecekan nilai agent. Oke. Kita balik ke yang ini nih. Pertama nih, pertama untuk lambda sama dengan min 1. Nah, di sini kan nah untuk mengecek suatu nilai vektor agent gunakan rumus ini nih. A dikalikan dengan lambda sama dengan lambda dikalikan dengan nilai vektor agent. Oke. Nah, A sendiri kan berarti yang ini dong. Sorry, sorry. A sendiri kan berarti nilainya yang ini kan. Yang ini nih, ya kan? Nilai A. 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 2, 2. Oke. Nah, di sini kan misalnya saya di sini pengen ngeceknya yang itu deh, yang tadi yang aneh ya. Yang slide terakhir itu. Yang si nilai lambdanya itu sama dengan satu. Berarti ya udah di sini tinggal saya kalikan dengan satu aja ya kan. Sorry, sorry. Oh ya, sorry, sorry. Bukan A dikalikan dengan lambda ya. Sorry, 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 sorry. Ini harusnya A dikalikan dengan vektor agent ya. Jadi di sini kalikan dengan vektor agent. Misalkan tadi vektor agent untuk lambda sama dengan satu itu kan tadi berapa? Nah, lambda sama dengan satu itu kan 0, 1, 0. Oke, kita coba di 0, 1, 0. Nah, ini harus sama nih, ya kan? Sama dengan lambdanya tadi 1 dikalikan vektor agentnya 0, 1. Nah, kita buktikan yang ini nih, persamaan yang ini ke bawah. 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 2, 2, 0, 1, 0. Coba kita kalikan baris yang ini. 1 kalikan 0, coba kita buat dulu ya, 0. Tambah 0 kalikan dengan 1, 0. Min 2 kalikan dengan 0, 0. 0 kalikan dengan 0, 0. 1 dikalikan dengan 1, 1. 2 dikalikan dengan 0, 0. Min 1 kalikan dengan 0, 0. 0 kalikan dengan 1. Yang ini juga 0. Bakal 0. Nah, setelah kita sederhanakan, maka didapat hasilnya 0, 1, 0. Oke. Nah, ini kan sama aja kayak kita tuh kayak gini loh. Kayak kita tuh ngeluarin satu dari yang ini. Misalnya gini-gini. Kalau misalnya nilai lambda ini dikalikan dengan vektor agentnya ini, hasilnya kan bakal ini juga kan. 0, 1, 0 juga kan. Nah, coba kita lihat. Hasilnya kan sama tuh dengan perkalian matriks A dikalikan dengan vektor agent. Nah, ini sama ya kan. Nah, kalau misalnya udah sama, nah berarti ini udah benar si nilai agent dan vektor agentnya. Gitu. Correct. Nah, oke. Okay. Mungkin untuk lambda yang selanjutnya yang tadi yang belum dibuktikan, kalian sendiri bisa cari sendiri, nanti bisa diskusi di kolom komentar ya. Eee, oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.